selamat hari Minggu. Hari ini kita ibadah lagi ya di rumah bersama Kalena Siombing dan Katina Cipahutar. Nah, ditemenin juga nih sama pemusik kita. Ada siapa, Kak? ada Abang Bram Siombing dan Abang Mario Simarmata. Yeay! Nah, untuk memulai ibadah kita nggak apa-apa ya, ibadah di rumah dulu ya hari ini ya. Nah, biar semangat Kak, biar tambah semangat. Ayo adik-adik semua berdiri ya. Yuk, bagi Kita berdiri punya yuk di rumah yuk. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Dari terbit matahari. Pakai gaya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik masih pada sehat kan di rumah? Masih sering cuci tangan, jaga kebersihan, terus masih happy juga Kak di rumah. Kak, walaupun di rumah aja harus tetap senang ya, Kak. Iya. Nah, kalau kita di rumah berarti kita harus tetap muji Tuhan nih, Kak. Kita mau nyanyi lagu apa nih, Kak? When Jesus in the family, happy happy home. Oke, ayo semuanya adik-adik di rumah bangkit berdiri, ajak mama sama papahnya. Yuk. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Indonesia ya. Yesus di dalam rumahku, senang
adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bernyanyi Met-Met Alwon dengan sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau telah membangunkan kami pagi ini. Dalam keadaan sehat. Dan bahagia. Tuhan Yesus yang baik. Sekarang kami akan memulai ibadah minggu kami di rumah. Tuhan, kiranya Engkau yang akan membimbing ibadah kami agar kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan dan kami dapat mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah. Pada saat ini kita akan memulai ibadah minggu kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 296 ayat 1 dan 2. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 296 ayat 1 dan 2, anak-anak puji nama Allah. Anak-anak kami sekolah minggu kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tetapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kami persilakan untuk duduk. Hukum Taurat kita pada minggu ini diambil dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku WND nomor 178 ayat 1. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku WND nomor 178 ayat 1 sampai 2, Roma to Jesus. Anak-anak sekolah minggu kami undang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, kami persilakan untuk duduk. Kita bernyanyi di Kidung Jemaat nomor 439. Sebelum kita masuk firman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu
Ada di sekolah minggu, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kami anak-anak sekolah minggu yang selalu merindukan firman-Mu. Walaupun kami tidak bisa bersekutu, berkumpul di gereja-Mu seperti biasa, tapi kami dapat bersukacita bersama orang tua kami, bapak, mama kami, keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, mengisi hati dan pikiran kami, sehingga hati kami bulat untuk mendengar firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Sehat semua? Wah, pasti ini anak-anak sekolah minggu ini sudah tambah sehat, tambah gemuk. Ya, habis kurang lebih 2 bulan kita tinggal di rumah. Ya, pastinya banyak makanan-makanan ya disediain sama bapak mama, yang biasanya kalau di sekolah atau di tempat yang lain ya pastinya kita ada larangan dari mama, dari bapak, nggak boleh makan sembarangan. Tapi kalau di rumah kita sendiri yang meminta sama bapak mama disediain makanan kita kan. Wah, itulah sukacita kita. Walaupun berat ya bagi anak-anak sekolah minggu, karena sudah 2 bulan tidak pernah ke gereja. Tapi kita berharap mudah-mudahan Tuhan mendengar doa kita. Kita bisa berkumpul kembali seperti semula. Ada di sekolah minggu, pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita tentang arti berdoa. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, mari buka Alkitabnya. Kita akan baca dulu firman Tuhan, yakni Injil Lukas. Tahu kan adik-adik di mana Injil Lukas? Masih ingat kan? Injil Lukas itu dalam perjanjian baru loh. Iya. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat 13. Ikuti adik-adik ya. Amang pendeta akan bacakan untuk kita. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adikku sekolah minggu, ya pastinya setelah kita sering masuk ke gereja dibawa sama bapak mama, atau mungkin kita tidak lagi bersama dengan bapak mama ke gereja karena sudah mandiri. Misalnya anak-anak sekolah minggu yang sudah kelas 4 sampai SMP nggak mungkin lagi bersama orang tua dibawa ke gereja. Artinya di dalam perjalanan kita memasuki persekutuan anak-anak sekolah minggu di gereja atau di sekolah kita masing-masing,
ada satu hal yang selalu ditekankan, yang selalu diingatkan, baik kakak, baik abang kita, guru-guru sekolah minggu, atau bapak, mama, orang tua kita, yang tidak bisa kita sepelekan, kita biarkan begitu saja. Apa itu adik-adik? Doa. Inilah ciri khas anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak pernah luput dari namanya berdoa. Banyak orang-orang pintar, orang-orang yang bijak memberikan pemahaman, pengertian tentang doa itu. Pernah dengar namanya Martin Luther? Dia pernah mengatakan doa itu merupakan satu kekuatan bagi orang-orang percaya. Bahkan doa itu merupakan pemenuhan kesempurnaan pekerjaan. Makanya ada istilahnya dulu dikatakan ora et apa adik? Labora. Iya, ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Artinya kalau kita bekerja, ternyata pekerjaan itu tidak punya arti, tidak punya manfaat. Hanya untuk bekerja, hanya untuk menjalankan aktivitas, tidak bisa dinikmati, tidak bisa dicicipi. Tapi kalau pekerjaan itu diiringi dengan doa, ini. Jadi apapun hasil pekerjaan kita bisa dapat bersukacita. Kan itu yang kita inginkan. Bagaimana kita bisa bersukacita dalam setiap pekerjaan kita. Itu dikatakan Martin Luther. Ada lagi bapak gereja bernama Agustinus. Ada tidak anak sekolah minggu namanya Agustinus? Ada ya, Agustinus Manalu ya? Iya. Agustinus mengatakan doa itu adalah minyak. Seperti minyak lampu. Jadi kalaupun ada sumbu lampu, ada apinya, kalau tidak ada minyaknya, seperti mobil, seperti kendaraan, mana bisa jalan motornya Bapak? Mana bisa jalan mobilnya Bapak kalau tidak ada minyaknya, bensinnya? Itu dikatakan oleh Bapak gereja dulu Agustinus. Oleh karena itu tidak terpisahkan, karena minyak itu salah satu hal yang penting untuk menjalankan sesuatu. Ya begitulah doa dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada anak-anak sekolah minggu yang laki-laki, yang cowoknya, kalau ke gereja atau mau ke sekolah merasa tidak enak, bahkan tidak lengkap, tidak sempurna kalau tidak memakai minyak rambut kan. Padahal tanpa minyak sebenarnya nggak apa-apa, tapi dia merasa ada sesuatu yang kurang, kayaknya tidak sempurna. Dan banyak lagi pengertian yang lain. Bahkan doa juga dipahami sebagai satu hubungan atau sesuatu jaringan. Ada di sekolah minggu sudah 2 bulan kita tinggal di rumah. Ya pastinya kita juga bagaimana di rumah melakukan aktivitas. Kita bersyukur kalau bapak dan mama di rumah menyediakan ada wifi ya, ada internet. Kita pakai Android, kita pakai HP dengan semua alat-alat yang bisa kita gunakan untuk memberikan kita kesibukan satu hari. Tapi adik-adik pernah tidak perhatikan bahwa internet yang ada, wifi yang ada, kuota-kuota yang ada dalam HP itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak connect. Kalau tidak ada jaringan. Jadi tidak ada artinya. Oleh karena itu ada hubungan. Orang-orang pintar mengatakan ada satu komunikasi. Jadi dikatakan bahwasanya doa itu adalah komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bisa berbicara, bagaimana kita membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu kita imani. Tidak seperti kita yang bisa tatap muka misalnya. Seperti adik-adik sama bapak. Oleh karena iman kita
Makanya tadi adik-adik sekolah minggu ada pengakuan iman kan? Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Kan tidak kita lihat adik-adik. Gak ada kita lihat, tapi iman yang membuat kita percaya. Dan disitulah dikatakan bahwa doa kita yang menghubungkan iman itu sehingga terkonek. Jadi di saat kita buka wifi, kita melakukan sesuatu, langsung dia connect. Aduh, apapun yang kita inginkan kan, apalagi sekarang mau game-game yang berbeda-beda, apapun kita lakukan, kita buka sana Google, Yahoo, WhatsApp dan sebagainya. Kalau sudah connect, wah senang kali. Tapi coba lemot dia, tidak bisa terconnect. Kita tidak bisa lakukan apa-apa. Inilah buah iman kita dan inilah makna doa. Saya yakin anak-anak sekolah minggu bisa tambah sehat, tambah gemuk, cantik, tambah ganteng. Itu karena doa. Loh, amang pendeta saya nggak ada pernah berdoa lah. Saya sehat kok, saya pintar. Boleh-boleh saja kan. Tapi adik di sekolah minggu nggak tahu. Kalau bapak dan mamanya itu setiap hari bangun dari tempat tidur, mau tidur, tidak lupa untuk mendoakan anak-anaknya semua. Ya, itulah diriku sekolah minggu. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini dalam firman Tuhan yang kita dengar melalui Injil Lukas tadi. Ternyata ada 3 hal yang harus kita pahami. Bahwa orang yang berdoa itu digambarkan dalam sebuah hal untuk meminta. Makanya dikatakan setiap orang meminta akan diberi. Dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Inilah makna doa itu. Makanya banyak berdoa. Banyaklah bersyukur kepada Tuhan. Jadi walaupun kita sekarang menghadapi banyak persoalan khususnya karena wabah pandemi COVID-19, justru ada satu kekuatan kita, ada kekuatan anak sekolah minggu. Jangan putus asa, berharaplah, dan harapan itu dinyatakan dalam doa. Berdoa dan berdoa sama seperti Yesus telah mengajarkan kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan sebagainya. Karena itulah kekuatan kita. Doa itu adalah kekuatan kita. Doa itu adalah harapan kita. Dan doa itu adalah cita-cita kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Mengingatkan kami akan arti pentingnya berdoa. Secara khusus di saat kami menghadapi persoalan hidup oleh karena wabah pandemi COVID-19. Sehingga kami tidak bisa melakukan kegiatan kami di sekolah, di tempat-tempat yang lain. Dan sudah 2 bulan lebih kami Tuhan tinggal di rumah. Tapi kami bersyukur karena doa-doa orang tua kami, doa-doa keluarga kami, doa-doa para penatua gereja, para pendeta, sehingga semua itu membuahkan kami sukacita hingga pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bernyanyi kembali dari buku Wende nomor 221 ayat 1 sampai ayat 2. Di ayat 2 nanti adik-adik kita bisa berdiri walaupun pada saat ini seperti biasa kita tidak memberikan persembahan. Kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 221 ayat 1 sampai 2, Salele Jesuski.
Ya, mari bangkit berdiri. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik. Ya, sukacita selalu ya. Ya, mari bersukacita. Salam Bapak, Mama, dan keluarga. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah dengar firman-Nya yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Gimana pesannya? Ya adik-adik, jadi kalau setiap adik-adik punya permintaan, boleh berdoa sama Tuhan, bilang permintaan adik-adik dengan hati yang tulus, hati yang sungguh benar-benar datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus menunggu kita juga Kak, untuk datang kepadanya, bilang permintaan kita gitu. Gimana Kak Dina? Iya Kak, nah kalau adik-adik minta sesuatu, misalnya minta apa? Minta umur panjang, kesehatan, terus di zaman sekarang ini misalnya minta Tuhan supaya virus-virusnya cepat hilang, nah mintanya melalui doa ya Kak. Iya, minta doa sama Tuhan ya Kak, supaya apa yang adik inginkan, apa yang adik harapkan bisa dapat dikabulkan oleh Tuhan. Intinya Tuhan itu pasti mendengarkan setiap doa yang adik ucapkan, ya nggak Kak? Ya. Oke Kak, makanya kita nyanyi. Sekarang kita nyanyi satu lagu. Oke. Ini kita mau nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Jadi adik-adik di rumah harus rajin baca kitab suci dan doa ya Kak. Tetap rajin berdoa sama Tuhan. Oke, ayo Mbak. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke aktivitas ya. Oke, hari ini kita mau bikin papan doa. Nah, bahan-bahannya yang disiapin apa aja nih Kak? Oke, pertama kertas Concord ini untuk papannya ya. Kedua, adik-adik buat di kertas
kotak-kotak seperti ini dibagi-bagi ya, terus nanti kita gunting seperti ini. Yang ketiga ada kertas origami, boleh warna apa aja ya, tapi bentuknya kotak seperti ini. Nah, selanjutnya yang diperlukan alat-alatnya ada gunting, terus spidol boleh warna apa aja, terus lem kertas sama double tip. Nah, yang pertama-tama harus dilakuin apa nih Kak? Oke, pertama kita buat amplopnya dulu Kak. Bikin amplop menggunakan kertas warna origami. Nah, caranya untuk buat amplop adalah kertasnya dilipat ke depan, ketemu sisi ujungnya. Oke, dilipat segitiga ya Kak, bentuk segitiga. Iya. Terus ditarik yang rata. Jadi bentuknya seperti ini. Sudah Kak? Oke. Dibuka lagi. Dilakukan arah sebaliknya. Ujung ketemu ujung juga, dibentuk segitiga juga. Terus dilipat lagi seperti ini. Jadi sudah seperti ini ya, silang kayak gini. Jadi kalau dibuka ada titik tengahnya nih Kak. Nah, setelah itu ujung bawah dilipat ke tengah. ketemu titik tengah gini. Oke. Setelah selesai, di atasnya juga dilipat ke titik tengahnya. Sudah. Nah, sekarang lakukan lagi semua sisinya. Jadi Harus tertutup ketemu ya di tengah. Oke. Nah, jadi kayak gini. Habis itu dibuka atas sama bawahnya. Setelah dibuka atas sama bawahnya, yang ujung bawah kita tarik ketemu titik yang di paling atas, garis paling atas ya. Paling atas. Sudah ketemu, dilipat lagi, dibikin garis lagi, diratain, terus dibuka lagi. Setelah itu, ujungnya ini dilipat ke titik yang nomor 2. Garis Ini kan nomor garis 2. Ini kan 1, 2. ini nomor 1, ini nomor 2. Dilipat ke sini. Nah, setelah itu ujungnya kiri kanannya ini dilipat ke dalam. Sesuai garis ini ya. Sesuai garis yang keduanya juga. Dilipat ke dalam. Tarik ke Gini. dalam gini. Kiri dan kanan. Ya. Oke, seperti ini ya. Jadi Nah, sudah seperti ini ya. Kita kasih lem. Yang dikasih lem adalah ujung sebelah sini. Terus ujung sebelah sini. Sama bawahnya. Oke. Sudah. Habis itu ditarik ini kan ada lipetan ya. Dilipat ke dalam. Nah, sudah jadi seperti ini. Ditutup lagi sama atasnya. Nah, akhirnya jadi bentuk amplop. Oke, jadi amplop kebuka gini ada tutupnya. Nah, setelah ini dibikin 5 amplop ya Kak. Oh, jadi kita bikin seperti ini 5 kali ya, 5 kali amplop. Setelah itu ditempelkan ke kertas Concord. Bisa menggunakan Double tip ataupun double lem. Tip. Jadi ditempelinnya dari atas gini. boleh pakai double tip ya. Ditaruh di belakang nih, jangan sampai salah ya. Ditempelnya di belakang. Pakai lem juga boleh ya. Ya, nggak ada. Oke. Nih, seperti ini. Ini kan di belakang, tempel seperti ini. Nah, Sampai 5 bagian ya. kiri dan kanan. Nanti kalian tempel lagi sini, sini, sama satunya lagi di tengah paling atas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya di atas. Nah, setelah itu, tadi kan sudah ada kertas yang dipola kotak-kotak seperti ini, digunting, kotak-kotak seperti ini. Dibuat doa kalian. Jadi setiap satu ini dibuat doa ya Kak. Ya. Nah, jadi itu seperti ini. Nanti akan seperti ini. Jangan lupa dibuat judulnya papan doa Atau Ditulis prayer papan doa. Prayer board. Ditulis nama, Dan kelas. Nah, Di sini di kalian amplop yang tulis. pertama apa nih Kak isinya? Ini bisa diergan, bisa kalian tulis di sini. Yang kedua, Amplop pertama di sini, ini adalah amplop bikin Memuji judul memuji Tuhan. Tuhan. Yang kedua mengucap syukur.
Yang ketiga, permohonan. Yang keempat, permohonan maaf. Apa beda permohonan sama permohonan maaf? Permohonan tuh misalkan kalian ingin ada keinginan kalian yang ingin Tuhan kabulkan, apa kira-kira? Misalnya doa pertama kita mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan, contoh doa memuji Tuhan apa? Misalnya Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik loh, boleh masukin sini. Iya. Ya gitu. Jadi ini semuanya nanti yang udah digunting dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke dirgante paling atas. Ya. Nah, kalau kalian mau berdoa, Setiap hari harus diisi ininya. Setiap hari boleh isi berapa aja ya Kak. Misalkan aku hari ini lagi pengen mengucap syukur nih, boleh kalian doanya tulis. misalnya di sini. Tuhan Yesus terima kasih telah memberi kami kesehatan, makanan yang sehat, umur panjang. Nah, berarti apa? Mengucap syukur kan? Berarti dimasukin ke amplop mengucap syukur. Nah, misalnya doanya gini, Tuhan, aku pengen deh cepet-cepet masuk sekolah. Tuhan, aku pengen deh virusnya cepet hilang. Nah, berarti itu doanya apa? Masuk di permohonan. Terus ada lagi doa, Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan aku. Nah, berarti itu masuknya di pengampunan dosa. Pengampunan permohonan maaf. Oke. Nah, udah ngerti belum adik-adik? Oke, jadi setiap hari diisi ya. Yang kosong boleh taruh di sini. Jangan lupa nama dan kelas. Nanti kalau sudah boleh difoto ya, dikirim ke grup kelasnya. Jangan lupa mengerjakan. Oke? Bye. Dadah. Thank you. Terima kasih. Oke adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 118 ayat 13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Nah, itu dia ayatnya. Adik-adik jangan lupa ya untuk dihafalin. Boleh juga loh direkam, terus nanti kirim ke kakak kelasnya. Oke? Oke, jangan lupa. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita udah selesai loh. Jangan lupa ya kerjaan aktivitasnya. Terus baca ayat hafalannya, dikirim fotonya sama videonya di grup kelas masing-masing. Oke, jangan lupa. Oke, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus